Baiklah, kali ini saya akan menceritakan dengan sesederhana mungkin tentang tragedi yang sangat memilukan yang pernah ada di Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke ceritanya. Malam itu, Jakarta terasa panas. Bukan hanya karena hawa kota yang pengap, tapi juga karena amarah yang sudah menumpuk di dada banyak orang. Tahun 1998, tahun di mana Indonesia berdiri di tepi jurang. Krisis moneter menghantam Asia sejak 1997, dan Indonesia jadi salah satu yang paling parah terkena. Harga-harga naik gila-gilaan, rupiah jatuh dari 1.000 ke lebih dari 10.000 per dolar. Di pasar-pasar, orang menangis karena harga beras melonjak. Minyak goreng jadi barang mewah, dan antrean panjang muncul di mana-mana. Di tengah penderitaan itu, rakyat menatap satu sosok, Presiden Soeharto, yang sudah berkuasa lebih dari 3 dekade. Banyak yang dulu menghormatinya, tapi kini mulai merasa sesak di bawah pemerintahannya. Mereka menuntut perubahan. Mereka ingin demokrasi, dan yang paling banyak mereka serukan adalah satu kata, reformasi. Segalanya bermula dari kampus. Mahasiswa dari berbagai universitas mulai turun ke jalan. UI, Trisakti, Atmajaya, Gajah Mada, UGM, Unair, semua bersatu dalam satu semangat. Mereka tidak membawa senjata, hanya spanduk dan suara lantang. Turunkan harga. Hapus korupsi. Turunkan Soeharto. Tapi ketegangan makin meningkat. Aparat keamanan, terutama tentara dan polisi, menganggap gerakan mahasiswa ini ancaman bagi stabilitas. Bentrok demi bentrok pun tak terhindarkan. Dan puncaknya datang pada 12 Mei 1998, di Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Hari itu, ribuan mahasiswa berdemo dengan damai. Mereka bernyanyi, berorasi, dan bersiap pulang sore harinya. Namun di depan kampus, barisan aparat sudah menunggu. Ketegangan meningkat. Beberapa tembakan meletus. 4 mahasiswa tewas tertembak. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawansi, dan Hafidin Royan. Kabar kematian mereka menyebar secepat api di musim kemarau. Dan benar saja, besoknya, Jakarta terbakar. Tanggal 13 Mei 1998, ribuan orang turun ke jalan. Awalnya menuntut keadilan bagi mahasiswa yang gugur. Tapi suasana berubah jadi kacau. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba toko-toko dirusak, mobil dibakar, dan kota jadi lautan api. Kerusuhan menyebar, bukan hanya di Jakarta, tapi juga ke Medan, Solo, Palembang, dan Surabaya. Orang-orang ketakutan. Asap hitam mengepul dari ruko dan mal yang dijarah. Di beberapa tempat, orang-orang keturunan Tionghoa jadi sasaran amarah massa. Ada penjarahan, pemukulan, bahkan pembunuhan. Banyak yang kehilangan keluarga dan rumah. Ada pula cerita kelam tentang pelecehan terhadap perempuan Tionghoa, yang sampai kini masih menyisakan luka dalam di hati bangsa. Pemerintah saat itu mencoba mengendalikan keadaan. Tapi situasi sudah di luar kendali. Tentara turun ke jalan, tapi rakyat sudah tak percaya lagi. Tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka. Dengan suara berat, ia berkata, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia." Pidato singkat itu menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Wakilnya, B.J. Habibie, kemudian dilantik menjadi presiden. Di luar istana, jutaan rakyat bersorak. Tapi di balik sorak-sorai itu, ada kesedihan dan trauma yang tak mudah sembuh. Bulan-bulan setelah Mei, suasana Indonesia perlahan berubah. Reformasi mulai berjalan, kebebasan pers dibuka, partai-partai baru bermunculan, dan pemilu bebas kembali digelar setelah puluhan tahun. Tapi luka Mei 1998 tetap terasa, terutama bagi mereka yang kehilangan keluarga, harta, dan rasa aman. Hingga kini, banyak yang masih bertanya, siapa sebenarnya dalang dibalik kerusuhan itu?
Mengapa aparat tak mampu melindungi rakyatnya? Dan mengapa begitu banyak nyawa harus hilang sebelum perubahan terjadi? Pertanyaan itu masih menggantung, seperti asap hitam yang belum sepenuhnya hilang dari langit Jakarta. Mei 1998 bukan sekadar catatan sejarah, tapi pengingat bahwa kemarahan rakyat yang terpendam bisa menjadi badai bila tak ada keadilan. Bahwa reformasi lahir bukan dari kata-kata, tapi dari air mata dan darah. Dan bahwa setiap bangsa, bila ingin maju, harus berani menghadapi masa lalunya sendiri. Malam semakin larut. Tapi kisah itu tak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dalam ingatan, dalam buku-buku, dan dalam bisikan orang-orang tua yang pernah menyaksikannya sendiri. Jangan biarkan Mei 1998 terulang, kata mereka. Karena dari api itu, kita belajar tentang arti kemanusiaan.